Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi. Dan kali ini Bu Dewi akan bahas soal-soal terkait dengan materi relasi dan fungsi. Disimak ya, mulai dari nomor 1. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5, himpunan Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan, 1 dipasangkan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 10. Maka relasi yang tepat dari himpunan P ke Q adalah, maka kita bisa coba cek satu persatu ya, mulai dari yang A. Relasi yang A adalah kurang dari. Apakah benar? 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 4, 3 kurang dari 6? Ya, itu memang benar ya, tapi harusnya ketika relasinya kurang dari 1 tidak hanya dipasangkan dengan 2, tapi karena 1 juga kurang dari 4, harusnya 1 juga dipasangkan dengan 4, dengan 6 juga dengan 10 ya. Jadi relasi kurang dari ini nggak tepat ya. Kemudian kalau yang B, setengah dari. Nah, apakah 1 adalah setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6? Ya, benar sekali. Jadi 1 itu adalah setengah dari angka 2 ya. Kemudian 2 sendiri itu adalah setengah dari 4 dan seterusnya ya. Jadi memang di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini 2 dipasangkan dengan 4 dan 6, 3 dengan 3 dan 6, 5 dengan 5. Aturan relasi yang tepat. Oke, kita cek dari faktor dari. 2 itu faktor dari siapa aja yang ada di sini? 2 itu faktor dari 4 dan 6. Oh, benar ya, dia dipasangkan dengan 4 dan 6. 3 faktor dari siapa saja? Dari angka-angka yang ada di sini. 3 adalah faktor dari 3 dan 6 dari angka yang di sini. 3 dipasangkan dengan 3 dan 6, benar ya. 5 hanya faktor dari 5 sendiri. Ya udah, berarti jawabannya memang yang A begitu. Lanjut nomor 3. Domain dari himpunan pasangan berurutan ini adalah, oke, di sini kalian tahu ini disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu bagian depan ya. Bagian depan ini adalah X-nya. Jadi 2, kemudian 3, atau saya tandai dengan warna biru saja. 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah domain. Nah, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah domain. Yang belakang itu apa? Yang belakang adalah daerah hasilnya atau range-nya, begitu ya. Lanjut nomor 4. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Nah, ini 0, 0, 2, 1, 4, 2, 6, 3. Artinya 0 dikawankan dengan 0, 2 dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi. Syaratnya pemetaan atau fungsi apa? Setiap anggota domain ya harus punya kawan tepat 1. Berarti dari I1 ini domainnya kan yang depan. Domainnya yang depan, 0 punya kawan ya hanya 0, 2 ya hanya 1, 4 ya hanya 2, 6 ya hanya 3. Berarti masing-masing anggota domain yang bagian depan itu punya kawan tepat 1. Jadi yang I1 ini termasuk fungsi, benar. Yang I2, 1 dikawankan dengan 3, 2 dengan 3, 1 dengan 4. Loh, 1 udah dikawankan dengan 3, dikawankan lagi dengan 4. 2 udah dikawankan dengan 3, 2 dikawankan lagi dengan 4. Berarti 1 dan 2 masing-masing punya 2 kawan. Nah, itu dalam fungsi nggak boleh ya. Berarti dia bukan termasuk fungsi. Kemudian yang I3, 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5. Nah, ini fungsi ya, karena masing-masing punya kawan tepat 1. Kemudian yang I4, 5 dengan 1, 5 dengan 2. Loh, 5 kok punya kawan 1, juga punya kawan 2. Berarti nggak boleh, dia bukan fungsi ya. Atau dia cirinya yang paling mudah itu angka yang depan atau anggota yang depan bagian domain itu nggak berulang. Kalau nggak berulang itu berarti fungsi ya. Kalau kayak gini 5 lagi berulang kan, nah berarti dia bukan fungsi. Ini 1 lagi berarti bukan fungsi ya. Jadi yang termasuk fungsi adalah 1 dan 3, jawabannya yang B. Baik, lanjut kita ke nomor 5. Perhatikan diagram panah berikut. Dari diagram panah di atas yang menyatakan fungsi. Seperti tadi ya, fungsi itu setiap anggota domainnya harus punya kawan tepat 1. Nah, dari sini yang punya kawan tepat 1 yang mana? Nah, jelas yang P ya. Yang I2. Jadi yang B. Nah, kalau yang I1 kesalahannya di mana dia? Di sini. Dia punya kawan 2. Kemudian yang
I3 itu yang ini dia nggak punya kawan ya, nggak boleh. Yang I4 ini ya, dia punya kawan lebih dari satu juga ya, jadi dia bukan fungsi. Oke, lanjut untuk yang nomor 6, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Oke, masuk ke rumus dulu ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu dirumuskan N A ke B ya, ini banyaknya pemetaan dari A ke B itu adalah NB dipangkatkan NA. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita harus tahu NB-nya berapa, NA-nya berapa. Dari sini NA-nya berarti ada 2 ya. NA itu banyaknya anggota A, yaitu A dan B, ada 2 anggota. Sedangkan NB-nya itu berarti banyaknya anggota B, ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, berarti di sini 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Nah, jawabannya yang D, begitu. Lanjut kita ke nomor 7, bila P anggotanya adalah ABC, Q-nya 1, 2, 3, maka banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin. Nah, banyaknya korespondensi 1, 1 itu rumusnya adalah N faktorial. Rumusnya N faktorial. Nah, N-nya berapa? N-nya ya ini. P sama Q itu N-nya berapa? N-nya adalah baik NP maupun NQ itu harus sama ya. Untuk bisa dibentuk korespondensi 1, 1 memang banyaknya anggota dari domain dan kodomain harus sama ya. NP harus sama dengan NQ, dan di sini emang sama, yaitu 3. Nah, berarti banyaknya korespondensi 1, 1 dirumuskan N faktorial, berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu cara menghitungnya bagaimana ya? 3 dikali 2 dikali 1, jadi 6, begitu ya. Faktorial itu seperti itu ya. Jadi misal 4 faktorial gitu, ngitungnya gimana ya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kayak gitu ya. Nah, itu sebagai pengetahuan aja untuk faktorial, cara perhitungannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 8. Fungsi f itu pemetaan dari x ke x plus 1 dengan daerah asalnya adalah x, di mana 2 ini kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 8 ya, dimana x nya bilangan genap, maka daerah hasilnya berapa. Oke, nah ini berarti kita harus list dulu untuk anggota domainnya, karena di sini domainnya bilangan genap ya. Kita list dulu, domainnya adalah bilangan genap, batasnya itu ya dari 2 sampai 8. Jadi 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, ini adalah domain. Kemudian fungsinya sendiri yaitu fx ya. Saya tuliskan fx-nya x plus 1. Untuk mencari daerah hasil ya kita tinggal masukkan f dari domain, f2 dulu. Berarti x-nya diganti 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian f4. F4 berarti x-nya diganti 4, 4 tambah 1. Ya, kita pokoknya patokannya di sini fx-nya x plus 1. X-nya yang akan berubah-ubah sesuai dengan domainnya, begitu. Ini jadi 5. Kemudian F6 ya lanjutannya. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian F8 itu jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, yang dimaksud daerah hasil ini, hasilnya ini 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 berarti yang B, kayak gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Suatu fungsi fx adalah 4x min 2, kemudian domainnya adalah ini ya, bilangan asli, batasnya x kurang dari sama dengan 4. Bilangan asli itu mulainya dari 1 nak ya, maka kita data terlebih dahulu untuk domainnya, karena dia mulai dari 1 kurang dari sama dengan 4, berarti 1, 2, 3, 4-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Yang ditanyakan sama range ya, sama seperti tadi. Berarti kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, di sini rumus fungsinya adalah 4x dikurangi 2. Maka kita hitung dulu F1. F1 berarti x-nya diganti 1 ya. 4 dikali 1 dikurang 2. Nah, jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua itu F2 ya, kita manut ini ya, 1, 2 gitu. Berarti 4 kali 2 dikurang 2 ya. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk F3 itu sama dengan 4
dikali 3 dikurang 2. Nah, jadi 12 dikurang 2 ya, sama dengan 10. Kemudian untuk F4 nya adalah 4 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Nah, yang dimaksud daerah hasil atau range itu berarti ini ya, 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14 jawabannya yang C. Oke, next, nomor 10, diketahui suatu fungsi fx adalah 3x plus 5. Bayangan dari negatif 2 oleh fungsi f. Nah, bayangan negatif 2 oleh fungsi f itu sama saja yang ditanyakan adalah f min 2, begitu ya. Nah, f min 2 itu cara ngitungnya ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x plus 5 ya di sini. Fx sama dengan 3x plus 5. Jadi kalau f min 2 ya tinggal x-nya diganti min 2. 3 dikalikan negatif 2 ditambah 5, begitu. Jadi negatif 6 ditambah 5 atau sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya B. Baik, lanjut kita ke nomor 11. Sebuah fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3 per 3. Maka f3 nya berapa? F3 langsung aja kita hitung, x nya diganti 3 ya. F3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 3 dibagi 3. Jadi 6 dikurangi 3 dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 atau sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 12. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 6, maka f3 berarti x-nya diganti 3 ya. Jadi x kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 2x berarti 2 kali 3 dikurang 6. Nah, ini jadi 9 tambah 6 dikurang 6. Nah, tambah 6 dikurangi 6 itu kan berarti 0 ya. Berarti jawabannya tinggal 9. Oke, lanjut kita ke nomor 13. Diketahui fungsi fx itu sama dengan ax min 3. F2 nya 7, maka nilai A nya berapa? Kalau F2 sesuai fungsi fx di sini berarti x-nya diganti 2. Jadi A dikali 2 dikurang 3. Nah, dia sama dengan 7 nak ya. Sama aja 2A min 3 sama dengan 7. Maka 2A sama dengan 7 ditambah 3. 2A sama dengan 10, maka A sama dengan 10 dibagi 2 atau sama dengan 5 ya. Jadi jawabannya yang D. Di sini diketahui suatu fungsi fx. Suatu fungsi fx adalah 2x plus 5 dan fb sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan nilai b. Kita masukkan aja, fb itu berarti x-nya diganti b ya. Fb itu berarti x-nya diganti b, yaitu 2 kali b ditambah 5. Nah, di sini fb-nya sama dengan negatif 3 kan? Ya udah, ini berarti sekian ini sama dengan negatif 3. Maka 2b sama dengan negatif 3. 5-nya pindah ke ruas kanan jadi dikurang 5. Jadi 2b sama dengan negatif 8. Maka b-nya negatif 8 dibagi 2. Maka b-nya adalah negatif 4 atau B. Oke, lanjut kita ke nomor 15. Nah, di nomor 15 ini diketahui suatu fungsi f memetakan x ke 2x min 1. Maka pernyataan yang salah yang mana? Kita cek aja di A. Untuk opsi A di sini diketahui 3 dikawankan dengan 4. Kita cek apakah 3 dikawankan dengan 4? Karena x dikawankan dengan 2x min 1, maka 3 dikawankan dengan x-nya diganti 3. 2 kali 3 dikurang 1. Maka 3 sama aja dikawankan dengan 6 min 1. Atau 3 dikawankan dengan 5. Nah, harusnya 3 dikawankan dengan 5. Tapi yang A ini kok 3 dikawankan dengan 4 ya. Jadi A ini salah. Nah, berarti jawabannya A. Kalau coba aja kita cek yang B ya. Yang B itu f min 5 sama dengan min 11. Apakah benar? F min 5 atau F negatif 5, berarti X nya kamu ganti negatif 5 ya. 2 dikali negatif 5 dikurangi 1, berarti negatif 10 dikurangi 1 atau sama dengan negatif 11. Benar ya.
negatif 11. Benar jawabannya, yang B ini benar. Kemudian yang C, jika FA sama dengan 5 maka A nya 3. Oke, FA sama dengan 5 itu artinya FA itu sama dengan 2x min 1 tapi x nya diganti A, jadi 2A min 1 sama dengan 5, atau 2A sama dengan 5 ditambah 1, atau 2A sama dengan 6, atau dihitung A nya sama dengan 6/2, jadi A nya 3. Oh benar, jadi A nya memang 3. Sedangkan yang D, bayangan dari 1 itu sama aja dengan F1. F1 itu berarti x nya diganti 1 ya, 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Benar, bayangan dari 1 adalah 1. Jadi emang yang salah hanya yang A, begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang nomor 16, diketahui GX sama dengan AX plus B. Kemudian G min 2 adalah negatif 4, G negatif 6 adalah 12. Maka yang ditanyakan fungsi G nya tuh apa, seperti apa gitu ya. Kita jalankan aja untuk yang G negatif 2. G negatif 2 sama dengan negatif 4. G negatif 2 itu berarti masukkan ke sini tapi X nya diganti negatif 2 ya. Jadi sama aja A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 4. Ini jadi negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4. Nah ini persamaan yang pertama. Kemudian dari G negatif 6, G negatif 6 disitu diketahui 12, kita dapat apa? G negatif 6 berarti masukkan juga ke sini tapi X nya diganti negatif 6, jadi A dikali negatif 6 ditambah B itu sama dengan 12. Nah berarti negatif 6A ditambah B sama dengan 12. Nah ini adalah persamaan yang kedua yang kita dapat. Nah dari yang pertama dan kedua ini kita eliminasi ya, kita lakukan eliminasi, maka disusun saja, boleh ini di atas negatif 2A plus B sama dengan negatif 4, negatif 6A plus B sama dengan 12. Kita kurangi aja ya, negatif 2A dikurangi negatif 6A berarti jadi 4A, B dikurangi B berarti 0, nggak perlu ditulis, negatif 4 dikurangi 12 negatif 16, maka A nya adalah negatif 16 dibagi 4 atau sama dengan negatif 4. Nah A nya sudah ketemu negatif 4, untuk mencari B kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan. Misal yang pertama, negatif 2A berarti negatif 2 kali negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 4. Berarti di sini 8 ditambah B sama dengan negatif 4. Maka B nya negatif 4 dikurang 8 atau B nya sama dengan negatif 12. Nah fungsi GX tadi adalah AX plus B ya, AX plus B. Padahal A nya ketemu negatif 4, B nya ketemu negatif 12, berarti jadi negatif 4X dikurang 12, jadi sama dengan yang B. Kan untuk yang nomor 17 ya, daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi f dari x ke 2x min 1. Nah bahasa seperti ini sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan 2x min 1 ya, jadi nggak usah bingung dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Kemudian domainnya adalah ini, dari negatif 2 kurang dari x kurang dari 3, x nya bilangan bulat. Nah berarti kita cari bilangan bulat, dia antara negatif 2 dan 3, maka domainnya kita bisa list ya, yaitu mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, berhenti di 2, 3 nya nggak usah karena di sini nggak ada tanda sama dengan ya. Maka karena ditanyakan daerah hasil, kita masukkan ke dalam fungsi f nya untuk domainnya. Yang pertama mulai dari negatif 1, maka ini f negatif 1 sama dengan masukkan ke sini tapi x nya diganti negatif 1 ya, jadi 2 dikali negatif 1 dikurangi 1, jadi negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Kemudian F0
Berarti 2 dikali 0 dikurang 1, yaitu 0 min 1 sama dengan negatif 1. F1 berarti 2 dikali 1 dikurang 1, maka 2 dikurang 1. Kemudian F2 berarti 2 dikali 2 dikurangi 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, berarti kita dapat temukan range-nya adalah negatif 3, negatif 1, 1, 3 ya. Jadi jawabannya begitu. Lanjut ke nomor 18, diketahui fungsi fx adalah mx plus n. Kemudian f-1 adalah 1, f1 adalah 5. Maka nilai m dan n berturut-turut. Oke, kita masukkan kayak tadi ya. Kalau kayak gini jelas pakai eliminasi nih, Nak. Mulai dari f-1 sama dengan 1. F-1 itu berarti kalian masukkan ke sini, tapi x-nya diganti negatif 1. Jadinya M dikali negatif 1 ditambah N ya, itu nanti maaf, ini ditambah N sama dengan 1 ya. Berarti M dikali negatif 1 boleh ditulis minus M ya, minus M plus N sama dengan 1. Kemudian dari F1 sama dengan 5. F1 berarti sama juga, X nya diganti 1, M dikali 1 ditambah N itu sama dengan 5. M dikali 1 kan ya M ya, M ditambah N sama dengan 5. Dari sini kita dapat berapa persamaan? Dapat 2 ini sama ini. Nah, ada 2 persamaan linear, ada 2 variabel, maka kita bisa eliminasi ya. Dieliminasi aja, Nak. Jadi ini tinggal di susun aja, minus M ditambah N sama dengan 1, bawahnya M ditambah N sama dengan 5. Kita kurangi, minus M dikurangi M jadi negatif 2M, N dikurangi N 0, 1 dikurangi 5 negatif 4, maka ketemu M nya negatif 4 dibagi negatif 2 atau M nya sama dengan 2. Nah, M nya ketemu 2, kita masukkan ke sini untuk mencari N. Nah, untuk mencari N itu berarti minus M berarti min 2 ditambah N sama dengan 1. Maka N nya 1 ditambah 2 ya, jadi N nya 3. Nah, dari sini berarti kita dapatkan M nya 2, N nya 3. Yang ditanyakan nilai M dan N berturut-turut, jadi D. Oke, lanjut ke nomor 19. Jika F3x min 1 sama dengan 5x plus 2, maka F2 nya berapa? Oke, dari sini kita tulis aja lagi, F3x min 1 itu sama dengan 5x plus 2. Nah, kalau ada bukan fx ya, dari suatu fungsi yang diketahui bukan fx-nya, tapi f suatu bentuk aljabar di dalamnya, bukan hanya x saja ya, tapi lebih kompleks ya, misal 3x min 1 seperti ini, makanya nanti langsung saja disamakan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa sih? F2. Nah, F2 nanti sini ditanyakan. Nah, ini berarti langsung aja kalian samakan. Yang bagian domain ini kan domain, ini range ya. Yang bagian domain dengan domain, yang bagian range dengan range. Yang domain kan 3x min 1, itu berarti sama dengan 2. Kita cari x-nya dulu. Berarti 3x sama dengan 2 ditambah 1. Berarti 3x sama dengan 3, maka x-nya 3 dibagi 3 atau sama dengan 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, yang ditanyakan kan sama dengan 5x min 2. Ya udah, berarti 5 dikali x-nya 1 ditambah 2 sama dengan 5 tambah 2, 7. Nah, jadi jawabannya 7 begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. The last number ya, number 20. Jika fx sama dengan 3x dikurangi 7, maka f2a min 1. Oke, berarti ini langsung aja sama kayak langsung aja x-nya diganti ini yang ada di sini ya, 2a min 1 ya. Berarti oke, 1 dulu fx-nya 3 kali x dikurangi 7. Kalau f2a dikurang 1, maka x-nya ini diganti 2a min 1 ini ya. Oke, kita masukkan sama dengan 3 dikali 2a min 1 dikurangi 7. Nah, kalau udah kayak gini, Nak, ini dikalikan satu-satu aja, ini kali ini kali ini. Jadinya 6a
dikurangi 3 dikurangi 7 sama dengan 6A. Nah, karena 6A kan nggak ada suku sejenis dengan 6A ya. Yang jenis ini dan ini. Jadi yang kita satukan itu negatif 3 dikurang 7 jadi negatif 10. Nah, jadi jawabannya adalah 6A min 10. Nah, B seperti itu ya. Oke, itu saja dari 20 soal ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang relasi dan fungsi ya. Pesannya dari Bu Dewi, belajar dan berdoa adalah kunci kesuksesanmu. Jadi jangan lupakan dua hal ini. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.